Hai guys, so aku bakal pergi ke bus station dan ini masih jam 1.20, 1 jam lagi bus aku buat ke airport dan akan berangkat ke Maroko. Dan karena aku beli tiket pesawat yang murah, aku cuma bisa bawa satu tas. Ini tuh personal bag ya, bakal aku sembunyiin di jaket waka-waka. Jadi sekarang aku udah sampai guys di Afrika pertama kalinya. Ini tuh di Maroko. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Maroko kali ya. Ya. So. Hai guys. Jadi aku frugal banget. Karena aku nggak mau food waste kan. Jadi aku bawa bekal dari Inggris ke Maroko. Sekarang aku makan. Dia aja sih rasanya. Di mana ya busnya? Yeah, look at that mountain. Oh my god. That is so nice. Ya, seperti toilet pada umumnya ya, dan ini tuh umum. Lihat Loki Lagi kalau nggak ditulis coba ini gampang ditembak. bener. Yuk. Wow. Unik banget guys. Udah selimut. Mau nggak aku fotoin di sini? Boleh. Terus smellnya juga smell so good. Cinta kucing juga. Pagilah Albania dan Montenegro. Kucing semua isinya. Mau pegang tapi gak apa-apa, aku punya. Wah, lucu banget ya Allah. Halo. So cute. Itu wow. Kayak satu blok rumah gitu jadi toko guys. Debak. Hai guys. So, sekarang aku lagi duduk-duduk aja di taman random di Maroko. Jadi aku tuh kesini udah di plan dari sebulan yang lalu. Dan kenapa aku pilihnya pergi Januari karena emang lebih murah
karena aku lagi liburan Natal dan Tahun Baru kan. Nah terus yang bikin unik adalah aku pas kesini itu deg-degan banget sumpah gara-gara ChatGPT. Jadi please jangan dipercaya apa yang ChatGPT bilang, karena dia tuh nakut-nakutin gitu loh. Kalau misalnya aku traveling kan paspor aku tuh bakal selesai, maksudnya bakal kadaluarsa di Juni tahun ini. Berarti kalau per Januari ini tuh lebih kurang dari 6 bulan kan ya. Terus dia bilang, oh kalau maskapai seperti EasyJet itu biasanya minimal 6 bulan. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan, kamu bisa saja nggak diterima untuk masuk. Bahkan dia bilang kayak, kamu chat aja embassy Maroko dan sebagainya. Kayak gila apa ya, kayak saya kan cuma turis biasa, mahasiswa lagi, yang uangnya terbatas buat traveling backpack gitu. Nah terus akhirnya ya aku nggak mau percaya banget kan, udah skeptis lah pokoknya sama GPT. Akhirnya mendekati anxious, Hamin 2 aku tidur jam setengah 3 pagi ya, jam setengah 3 dini hari, karena nge-research lah ini beneran gak apa-apa gak sih, kayak ada gak sih orang-orang yang dengan paspor Indonesia berangkat dari UK itu gak apa-apa dengan paspor yang validity-nya 6 bulan. Terus aku tanya lagi kan, kurang dari 6 bulan. Terus aku tanya lagi ChatGPT, ternyata ChatGPT-nya bilang, iya nggak apa-apa kok, kamu paspornya nggak 3 bulan. Kayak dasar, dia bicara 2 kali. So ya akhirnya ya udah aku berangkat aja kan, dengan berdoa terus tuh deg-degan. Dan pas sampai Maroko ternyata effortless banget, bahkan kayak cuma cek paspor, cek muka, buka kacamata, imigrasi langsung distempel. Jadi effortless banget lah orang Indonesia buat masuk ke Maroko. Terus di sini first impression emang bagus banget, bersih. Aku kaget. Terus warnanya tuh kayak senada gitu, bisa dilihat di footage ini. Orang-orangnya ya itu sih, tadi temen aku kebetulan ketemu sama orang anak Indonesia juga. Dia tuh ngenawarin kan satu kayak boneka unta, harganya tuh ditawarinnya karena nggak ada harga kan, kayak di pasar pada umumnya lah, kayak di Indo 120 dirham, yang mana tuh kayak 240.000 ya kali, mahal banget kan. Dia ngenawar berhasil sampai 50 dirham, tapi uangnya dia gede kan. Terus pas dia tukar, masa dibilangin dikasihnya kembalian 20 doang, berarti dia jual 80 kan, lagi gila, padahal dia udah bilang 50. Akhirnya teman aku bilang, ih enggak 50, tadi kamu bilang 50. Terus bapak-bapaknya yang jualan ini malah ngegas like dia bilang kayak, itu kamu yang bilang, kalau saya sih bilangnya 50-50, bukan 50 gitu kan. Terus udah aku kan di situ kan, ya udahlah kita muslim, sama-sama muslim kok digituin. Akhirnya ya udah dia ngasih 50, tapi kayak nyolot juga tuh, nggak mau kalah. Jadi orang-orang di sini tuh, ya saran aku kalau misalnya ke Maroko terus belanja di pasar, beli aja yang bener-bener udah ada harganya. Terus kalaupun mau banget suatu barang gitu, usahain uang kalian pas, jangan yang ada kembalian gitu, karena di sini orang-orangnya tricky juga gitu loh. Mana kita mungkin karena orang Indonesia, impresi mereka kayak iyain aja kan. Udah itu sih so far. Kita coba kopi susu Maroko. Oh my god, enak banget. Beda. Wow. Ini tanpa gula pun enak cuy, tanpa gula pun. Tapi pakai gula nggak ya? Gede banget guys. Ini mah buat 2 porsi saya. Kuskus kayak nasi kuning tapi
Mungkin sagu kali ya. Oke, sekarang kita balik lagi jalan-jalan. Tadi aku nggak bisa habisin kan makananku, jadi aku bawa pulang bagian. Dan itu kayaknya masih bisa makan 2 kali deh, karena banyak banget porsinya. Sekarang aku tuh paham kenapa kalau orang Maroko tuh tinggi besar. Nggak semua juga sih tinggi, tapi itu karena emang makanan mereka tuh banyak banget porsinya. Atau aku yang terlalu sedikit makannya. But I think kalau dibandingin porsi makanan di Indonesia, ini tuh kayak porsi 2 orang makan. Oke deh, ayo kita lanjut jalan ke tempat selanjutnya. Lihat deh guys, ini tuh jeruknya sangat reachable banget ya, tapi nggak tahu apakah ini gratis atau tidak. Tentunya saya tidak akan ambil. Dan pohonnya tuh di mana-mana. Tuh. Terus inilah suasananya. Ayo kita mendekat ke jeruk yang ini. Ya ampun. Siapa sih yang bakal ambil jeruk ini? Penasaran. Ayo kita tanya Google sebentar. Terus sebenarnya nggak kelihatan dari sini, tapi kalau aku wow, kelihatan nggak? Tuh gunungnya tuh bersalju di atas situ. Oh my god, keren banget. Terus sayangnya aku nggak tahu di mana aku bisa berdiri yang lebih tinggi. Kalau misalnya aku dapet tempat yang lebih tinggi, pasti aku bisa lihat gunungnya dengan lebih jelas. Ya, baiklah, ayo kita keliling-keliling sahaja ya. Ini susu tapi rasa lemon, masya Allah. Jajan yang aku beli, termasuk oleh-oleh. Memasuki wilayah lokal ternyata kotor guys, sama aja sih. Terus untuk paving blocknya, pedestrian walk, kadang bagus kadang enggak. Tadi aku hampir jejer tuh. Nah lihat tuh, mulai rusak lagi. Ya 11-12 lah ya sama Konoha. Harusnya aku beli makanan kucing tadi, maaf aku nggak beli. I'm friendly. Sorry, no food. Okay. Ya, karena aku nggak mau berkeliaran malam, apalagi besok pagi harus bangun banget pagi-pagi. Jadi ya segitu dulu untuk hari pertama. Hari kedua bakal tour, juga hari ketiga. Jadi kayak hari ini benar-benar sangat free ya itinerary-nya. Tiba-tiba kesini, tiba-tiba belanja. Ini malah seru banget sih. Oke. See ya. Thank you.
perjalanan masuk ke hostel. Benar-benar kayak di pasar ya, pasar Tanah Abang gitu. Sorry. Wah. Hello. Can I help you for something? Ada warung di sana. Ya, kita masuk saja. Akhirnya sampai, guys. Wah, banyak juga. Aduh, ya Allah, capek cuy. Ya, seperti inilah stay di hostel ya. Aku kayaknya kelewatan belanja, banyak banget. Gimana cara masukin di tas ya nanti? Ya, baiklah. Capek banget. Jadi besok karena aku bakal jalan, aku akan berusaha untuk memakai banyak pakaian gitu. Ini polusi udaranya, oh my god, berapa ya emisi? Iya, tapi itu karena sate.